Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Iosa chapter 1119 versi bajak lautnya sudah rilis, dan inilah segmen full story untuk chapter 1119. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Emmet. Itu adalah nama dari sang robot kuno. Lanjut ke bagian cover story Wano Kuni, menunjukkan sosok Yamato yang dilempari batu oleh anak-anak ketika berada di Kibi. Oke, masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan keadaan Stussy dan Kaku di dalam laboratorium. Di sini Kaku sudah bebas dari gelembung. Dia pun menyuruh Stussy untuk pergi. Pergilah Stussy, kau sudah tahu kalau jawabanku pasti akan begini. Teman, jangan bercanda. Aku menghormatimu, kau adalah rekan yang tangguh. Tapi tak akan ada yang bisa merubah pikiran Lucci saat dia kembali. Stussy pun terlihat sedih, dia menangis dan ingin meminta maaf. Tapi Kaku tetap menyuruh Stussy pergi sambil menahan air mata. Selanjutnya scene menunjukkan lokasi Luffy dan Bonnie yang baru saja ikut berubah ke wujud Nika. Para raksasa bersorak dan bergoyang menyambut kehadiran dua Nika. Sementara itu, para prajurit angkatan laut melihat poster buronan Luffy. Itu wajah Mugiwara, persis seperti yang ada di poster buronannya. Kemudian Mars bisa merasakan jika Bonnie itu hanya berubah ke wujud Nika yang palsu. Dua Nika, jangan bercanda, dia hanya membuat sosok Nika palsu dengan kemampuan Toshi Nomi. Mars pun melancarkan semburan api dari mulutnya. Selanjutnya, Luffy memberi informasi penting kepada teman-temannya mengenai kemampuan para Gorosei. Teman-teman, tak ada yang bisa melukai mereka. Bahkan walaupun dipotong-potong atau dihancurkan, mereka akan bangkit lagi. Ya, setelah itu Luffy pun menerima serangan semburan api dari Mars seorang diri agar serangan Mars tidak mengenai kapal. Luffy melakukan itu sambil berubah ke wujud balon raksasa. Kemudian Luffy memberikan sebuah ide cemerlang untuk bisa membereskan Mars. Aku mau kalian kerahkan kekuatan kalian untuk menyerangku sekaligus. Sanji pun langsung mempercayai rencana Luffy. Jadi kita hanya harus serang sekuat tenaga ke arahmu. Begitupun dengan Franky. Kerahkan semua kekuatan, ya itu yang kau minta kan? Sementara itu Bonnie yang baru kenal dengan Luffy tampak ragu dan terkejut. Apa? Kita mau menyerang Luffy? Kenapa? Sementara itu, para raksasa Elbaf berharap banyak kepada Luffy dan rekan-rekannya agar mereka bisa menyingkirkan Mars. Para raksasa pun masih punya PR besar untuk memadamkan api. Nah, rencana Luffy dimulai dengan wujud raksasa yang bahkan lebih besar dari Mars. Luffy mulai mencengkram sayap burung itu. Ayo cepatlah, selagi aku bisa menahan kedua sayapnya. Sanji, Franky, dan Bonnie langsung bersiap untuk melakukan serangan terbaik mereka. Sanji menggunakan teknik Ifrit Jambe Hell Memories, Franky menggunakan Impactful Strong Right, dan Bonnie menggunakan Giant Nika Punch. Ya, pukulan Bonnie itu seperti pukulan Jirtiganya Luffy yang berlapis haki. Setelah menerima serangan dari rekan-rekannya, Luffy tampak kesakitan, ya karena serangan mereka itu menggunakan haki. Namun semuanya masih berjalan sesuai rencana Luffy. Luffy pun berusaha memasukkan Mars ke dalam tubuh balonnya. Lalu dengan memanfaatkan kekuatan serangan rekan-rekannya dan ditambahkan dengan serangannya sendiri, Luffy bisa menghempaskan Gorosei Mars hingga ke langit. Gomu Gomu no Bombing dan Balon. Ya, setelah terbang jauh, Gorosei Mars akan butuh waktu lama untuk kembali, dan kapal Elbaf pun akan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Nah, sebelum berangkat, Luffy bertanya kepada Sanji, bagaimana dengan Usopp dan yang lain? Sanji pun menjawab, ya mereka akan terlambat. Mendengar hal itu, Atlas menawarkan diri untuk mengecek keadaan tim Nami. Selain itu, dia juga menghubungi Lilith untuk menyampaikan sebuah rencana mengenai York yang sedang mengawasi mereka. Lanjut scene beralih ke dasar lautan. Di sini robot kuno sudah bangkit, namun masih ada di dalam laut. Nah, di dalam tubuh robot kuno itu terlihat siput penyiaran Vegapunk yang sudah lemas. Namun karena siput itu masih sadar, maka siaran Vegapunk pun berlanjut. Vegapunk mengatakan sesuatu yang bisa diwariskan itu adalah tekad.
Aku berharap orang-orang yang terlibat dalam pewarisan tekad itu bisa mendengar suaraku ini. Nah, ketika siaran Vegapunk itu berlanjut, muncul scene di beberapa tempat. Pertama, menunjukkan keadaan Katakuri dan adik-adiknya di Whole Cake. Kedua, menunjukkan lokasi Morgan dan Vivi. Kemudian kita juga melihat lokasi Gaimon dan rekan-rekannya. Ya, walaupun di sini mereka tidak bisa menyimak siaran Vegapunk ya, karena tidak ada Denden Mushi di sana. Sementara itu, York langsung panik saat melihat siaran Vegapunk berlanjut. Dia pun mengatakan, "Para Gorosei, kalian hanya menyela sementara transmisinya. Sirkuit ingatan siput itu masih utuh. Kalian harus menghancurkannya langsung jika ingin benar-benar mematikan siaran itu." Oke, kembali ke Pulau Egghead. Di sini tiba-tiba terjadi hujan material disertai manusia. Ya, ternyata itu adalah ulah dari si Gorosei cacing Jupiter. Jupiter itu mengeluarkan semuanya yang sudah dia hisap ke udara, dan para agen si Purple pun berjatuhan dari langit beserta para Seraphim. Pasukan angkatan laut jadi panik melihat si Purple yang berjatuhan. Mereka berusaha keras untuk menangkap para agen pemerintah dunia itu agar tidak terluka saat mendarat. Di sisi lain, Luffy tampak menikmati pertunjukan cacing Jupiter. Lihat, monster itu memuntahkan mereka. Ya, jadi seperti air mancur. Nah, setelah mengeluarkan isi perutnya, cacing raksasa itu mulai menyedot kapal Elbaf. Para raksasa pun terlihat panik. "Dia akan menyedot kita, cepat bergerak." "Sial, setelah semua usaha kita, dia akan menyeret kita kembali ke sana. Ayo gulung layarnya, pakai dayung saja." Ya, beruntungnya Luffy langsung bergerak cepat. Dia kembali ke Pulau Egghead dan menghajar cacing Jupiter agar penyedotannya terhenti. Para raksasa pun bersorak melihat aksi Nika yang menyelamatkan mereka. Sementara itu, Wakil Admiral Doll yang sudah jadi bocil tampak bingung dengan situasi yang dia lihat. Apa monster putih raksasa dan hujan air si Purple? Mimpi saja tidak bisa seperti itu. Ya, selanjutnya akan ada ancaman baru yang datang, kali ini dari Gorosei babi Walkuri. Babi raksasa itu dengan cepat melompat ke arah kapal Elbaf untuk menyeruduknya. Luffy pun memberikan peringatan kepada para raksasa. "Babi hutan itu menuju ke arah kalian, awas, kulitnya keras sekali." Dory dan Brogy langsung memerintahkan para kru untuk membuat kapal Elbaf pergi jauh dari jangkauan Walkuri. Namun dengan jarak yang sudah terlalu dekat, kapal raksasa itu tidak bisa menghindar. Sementara itu kita melihat Bonnie kelelahan dan dia pun kembali ke wujud anak-anak. "Aku tidak bisa lagi, menjadi bebas itu sangat melelahkan." Nasin beralih ke dasar lautan. Di sini robot kuno sudah mulai meluncur ke atas. Luffy pun menyadari hal itu. Dan akhirnya dengan kemunculan yang sangat epik, robot kuno sampai di permukaan. Dan dia pun langsung menghajar Gorosei babi Walkuri. Pukulan robot kuno itu bisa mematahkan salah satu taring si babi. Nah, ketika muncul itu, robot kuno teringat perkataan Joy Boy. "Dengar Emmet, hingga waktunya tiba kau harus..." Ya, para raksasa pun sangat terkejut dengan kemunculan sang robot. Sementara mata Luffy langsung berbintang-bintang karena takjub dengan sang robot. Oke, itu aja pembahasan untuk segmen full story chapter 1119 ini. Yosa Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!